wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resnanda, mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Untan tahun angkatan 2023. Tahukah kalian bahwa pemasangan besi di rel kereta itu berjarak loh? Apa sih yang terjadi? Kenapa harus berjarak? Maka dari itu, selamat datang. Kita akan membahas kalor, terutama pemuaian zat. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu pengertian kalor? Kalor merupakan energi. Energi mengenai apa? Energi mengenai ketika suatu kondisi di mana ada yang suhu lebih tinggi dan ada yang suhu lebih rendah, mereka saling bersentuhan. Dan kejadian itu akan mengakibatkan kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal itu adalah kesetimbangan ketika suatu suhu benda, kedua benda ini saling menjadi suhu campuran atau suhu yang sama. Nah, sekarang apa sih suhu? Suhu merupakan derajat dari panasnya suatu benda karena rata-rata dari energi kinetik partikel penyusunnya. Maka dari itu, kalor dan suhu ini tidak sama. Kalor dan suhu ini saling berkaitan tetapi tidak sama. Karena kalor ini terjadi akibat perbedaan suhu. Coba kita lihat ke gambar. Gambar ini menunjukkan ketika suhunya lebih rendah dan ini menunjukkan suhunya lebih tinggi. Ketika kedua cairan ini saling bersentuhan, apa yang terjadi? Ini akan mencapai suhu campuran. Itu disebabkan oleh apa? Oleh adanya energi dari kalor. Karena kalor merupakan energi yang terjadi akibat perbedaan suhu yang saling bersentuhan dan mencapai kondisi termal. Nah, cairan yang bersuhu lebih kecil ini, lebih rendah ini, dia akan menyerap kalor dari cairan sebelahnya yang lebih tinggi. Sedangkan cairan yang lebih tinggi akan melepas kalor untuk cairan yang lebih rendah. Maka cairan ini akan menyerap dan cairan ini akan melepas. Dari penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kalor ini akan menyebabkan perubahan suhu. Karena semakin besar kalor, maka semakin besar perubahan suhu. Maka dari itu kalor sebanding lurus dengan delta T. Sekarang kita harus mencari faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kalor. Nah, kita akan misalkan ada benda A dan benda B. Benda A lebih berat dari benda B. Misal benda A ini 100 kilo dan benda B ini 10 kilo. Ketika kedua benda ini disatukan dengan suhu yang sama, maka akan lebih mudah benda mana yang menyerap kalor. Tentu benda B kan? Maka dari itu, semakin besar massa benda, maka semakin sulit dia menyerap kalor. Hal ini merupakan faktor yang menjadikan massa sebagai penyebab kalor. Lalu, ketika benda A dan benda B ini saling bersentuhan, dengan mereka keduanya saling berbeda di kalor jenisnya. Ketika kalor jenis A ini misalnya 1000, dan jika kalor jenis kalor jenis B ini adalah 100, maka semakin besar kalor jenis A, kalor jenisnya, dia itu akan lebih mudah menyerap kalor. Kenapa? Karena benda ini sangat mudah untuk dimasuki kalor lain sehingga menyebabkan perubahan dari keseluruhan ini. Maka C merupakan salah satu faktor lain untuk terbentuknya energi kalor.
maka kita sudah mendapatkan persamaan dari kalor, yaitu Q sama dengan delta T mc, yaitu delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Lalu ini bisa Kelvin ataupun Celcius. Lalu massa benda, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan C adalah kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita akan masuk ke zat apa saja yang berdampak akibat adanya kalor ini. Kita ketahui bahwa zat itu ada 3 jenis, yaitu zat padat, cair, dan gas. Padat, kita ketahui juga bahwa partikel-partikel dari penyusunnya ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ketika padat memiliki keeratan solid terhadap antar partikel, maka partikelnya itu saling rapat pada tempat atau wadahnya. Sedangkan cair, dia memiliki keikatan terhadap partikelnya itu lebih renggang, tapi tetap pada wadah yang sama. Maka ini akan memiliki jarak antar partikel, tapi tetap mengisi satu wadah yang sama. Sedangkan gas memiliki ikatan terhadap partikel yang sangat lemah, dan pula mereka dia tidak terlalu mengisi terhadap wadah. Jadi bisa saja dia sangat-sangat renggang, tapi juga keluar-keluar. Maka ketika kalor berdampak pada zat-zat ini, apa yang terjadi? Pada zat padat, dia akan memiliki getaran yang sangat hebat. Energi kinetik akan meningkat. Jadi antar partikel ini saling bertubukan sehingga energi kinetik naik, suhu juga naik. Dengan volume yang sama, tapi membuat dia memiliki jarak, memiliki sedikit jarak. Jadi dia saling bergetar. Inilah yang menyebabkan delta T-nya naik. Sedangkan untuk pada zat cair, dengan wadah yang ada, dia energi kinetik naik. Delta T pun naik, tapi jaraknya ini akan semakin menjauh. Jika cair, jaraknya tetap akan lebih menjauh, apalagi gas dia akan semakin menjauh. EK-nya naik, jarak semakin jauh, dan pula dia akan mengaruhi volumenya semakin besar, sehingga delta T-nya naik. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang paling kita tunggu, yaitu mengenai pemuaian zat. Nah, pemuaian zat ini adalah peristiwa ketika suatu benda ini bertambah ukurannya diakibatkan oleh adanya energi kalor
yang menaikkan suhunya. Nah, hal itu menyebabkan partikel-partikel penyusun dari suatu zat tersebut saling meminta untuk memberikan adanya jarak sehingga benda tersebut bisa melebar ataupun mengecil. Nah, hal inilah yang membuatkan pemuaian zat ini dapat terjadi di 3 zat yang sebelumnya sudah kita sampaikan, yaitu ada zat padat, cair, dan gas. Maka kita akan masuk ke penjelasannya. Kita akan masuk ke pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa zat padat itu adalah zat yang dimana partikelnya itu sangat rapat, tersusun rapi dengan badan yang sangat kokoh. Hal inilah yang menyebabkan jika dia dinaikkan suhunya, dia akan bergetar. Partikel penyusunnya ini akan saling bergetar, meminta space lebih untuk dia expand. Maka dari itu, dia akan menjadi adanya ukuran yang semakin lebih besar, tapi tidak merusak ukuran semula. Maka pemuaian zat padat ini akan terjadi dengan 3 dimensi yang berbeda, yaitu panjang, luas, dan volume. Kita akan masuk ke pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini terjadi di mana ada suatu benda dengan panjang mula-mula L0, dia bertambah panjang akibat adanya peningkatan suhu, yang mana total panjang keseluruhannya menjadi LT. Maka LT sama dengan L0 ditambah delta L. Tapi kita masih belum mengetahui apa penyebab dari pemuaian panjangnya selain dari dia adanya kenaikan suhu. Maka kita mencari dalam misi mencari delta L. Delta L selain dia disebabkan oleh delta T, dia juga disebabkan oleh L0. Bayangkan ketika benda mula-mula lebih pendek daripada benda mula-mula A lebih pendek dari benda mula-mula B. Ketika dipanaskan, benda mula-mula B akan bertambah panjangnya lebih sedikit daripada panjang benda B. Ketika mula-mula panjang benda B ini lebih besar daripada panjang benda A. Ini kenapa terjadi seperti ini? Dikarenakan panjang benda mula-mula itu berbanding lurus terhadap pertambahan panjang. Maka dia akan masuk ke faktor dari adanya delta L. Lalu selain ini, ketika kita mengetahui sebelumnya bahwa kalor itu disebabkan oleh kalor jenis benda, maka benda ini juga memiliki sesuatu yang menjadikan alasan dia akan lebih mudah untuk bertambah panjang. Yaitu apa? Yaitu adalah koefisien muai panjang. Jadi ketika benda A lebih kecil koefisien muai panjangnya daripada benda B, ini akan menyulitkan untuk benda A lebih panjang daripada benda B. Karena koefisien muai panjang ini semakin besar, maka semakin mudah dia bertambah panjangnya. Maka dari itu dia berbanding lurus dengan delta L. Jadi bentuk dari simbol dari koefisien muai panjang itu adalah alfa. Maka sudah kita ketahui bahwa rumus umum dari pemuaian panjang itu adalah delta L sama dengan delta T dikali L0 dikali dengan alfa, yaitu delta L adalah perubahan panjang
itu M satuannya meter, delta T itu suhu, perubahan suhu, terus L0 itu adalah panjang mula-mula, lalu ada koefisien muai panjang. Sekarang kita akan masuk ke pemuaian luas. Sama seperti sebelumnya, pemuaian panjang yang mana itu ada area mula-mula yang dia bertambah sebesar delta area, yang itu merupakan besar keseluruhan dari area setelah. Nah, kita akan mencari delta A. Perubahan luas ini disebabkan oleh kenaikan suhu, lalu diakibatkan oleh area mula-mula. Lalu, apa yang menyebabkan dia akan lebih mudah untuk melebar, meluas? Ini pasti disebabkan oleh koefisien muai luasnya. Koefisien muai luas itu ditandai dengan beta. Tapi jika kalian tahu bahwa beta ini sama dengan 2 kali alfa. Itu dikarenakan ketika kita mengetahui bahwa luas itu adalah pemuaian panjang ini, jika dikalikan dengan 2 itu akan menyebabkan koefisien muai luas. Maka kita sekarang sudah mendapatkan rumus dari pemuaian luas. Sekarang kita akan masuk ke pemuaian volume, yang mana sama seperti sebelumnya. Kalau pemuaian volume itu adalah volume mula-mula yang bertambah adanya delta volume yang menjadikan itu volume keseluruhan yang baru. Maka volume setelah itu sama dengan volume sebelum ditambah dengan perubahan volume. Sekarang kita mencari rumus perubahan volume, yang mana itu adalah diakibatkan oleh perubahan suhu, lalu diakibatkan oleh volume mula-mula, dan sekarang diakibatkan oleh koefisien muai volume. Nah, koefisien muai volume itu dilambangkan oleh gamma. Dia adalah 3 kali dari alfa. Jadi kita sekarang sudah mengetahui bahwa pemuaian volume ini adalah ini rumusnya. Perubahan volume dikali sama dengan perubahan suhu dikali volume awal dikali dengan gamma. Koefisien muai volume. Tahukah kalian bahwa tadi di awal mula kita sudah menjelaskan bahwa adanya contoh nyata dari pemuaian, yaitu adanya spasi di rel kereta api. Itu merupakan contoh dari pemuaian zat padat. Kita akan ada penjelasan bahwa tentang rel kereta api itu kenapa dimiliki jarak. Itu disebabkan tadi jika ada pemuaian, maka suatu panas yang meningkat akibat gesekan dari kereta api dan relnya, itu akan menyebabkan rel kereta api ini akan sedikit memanjang. Seperti ini misalnya, dia akan memanjang, jadi akan saling bertuburkan. Hal inilah semisal jika dipasangnya sangat berdekatan, itu akan menjadikan adanya lengkungan. Lengkungan tersebutlah yang akan membahayakan jika tidak diantisipasi. Antisipasi tersebutlah maka diberikan jarak di antara besi-besi rel kereta api. Contoh lainnya itu adalah tiang listrik. Kenapa tali dari listrik di tiang listrik tersebut itu longgar? Kenapa tidak diterikan?
Karena jika di malam hari suhu semakin rendah, maka dia itu akan menegang talinya. Jika menegang, itu maka sudah diantisipasi dengan talinya dilonggarkan. Apabila tali dari tiang listrik tersebut ini sudah erat, ketika suhu itu turun, dia akan semakin menegang, semakin, jadi akan mudah putus tali tersebut, tali listrik tersebut. Itu akan sangat membahayakan. Maka dari itu pemuaian zat ini ada dan sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini adalah pemuaian yang mana zat cair yang sudah memiliki sifat dia itu renggang tapi tetap pada wadahnya. Jika dinaikkan suhunya, gerakan antar partikel itu lebih ingin meminta jarak yang jauh lebih, maka zat cair tersebut akan lebih renggang dari yang mula-mula. Sedangkan zat cair ini sudah dalam kondisi satu volume. Maka jika kita ingin mencari perubahan dari volume tersebut, kita akan menggunakan rumus ini. Perubahan volume cair, zat cair, sama dengan volume mula-mula dikali dengan pemuaian zat cair, pemuaian koefisien muai volume zat cair dikali dengan perubahan suhu. Tapi kita ingat bahwa benda cair itu tetap pada wadahnya. Wadah yang menampung tersebut pada nyatanya juga ikut memuai. Hal inilah yang menyebabkan bahwa adanya perubahan volume tampak itu dengan perbedaan rumus, di mana koefisien muai zat cair itu dikurang dengan koefisien muai wadah. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu di mana adanya termometer. Wadah kaca di luar dari termometer tersebut itu menampung air raksa atau alkohol di dalamnya. Ketika dia dikenakan dengan suhu badan kita yang panas, dia akan memuai pemuaian volume tersebut akan tampak di area tersebut. Sedangkan jika lebih dingin, suhu kita, dia akan lebih menyusut. Sekarang kita akan masuk ke pemuaian gas. Pemuaian gas akan lebih mudah untuk memuai daripada zat padat dan zat cair. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia adalah partikel, adalah zat yang memiliki sifat ikatan antar partikelnya sangat-sangat lemah dan juga tidak menempati volume. Maka hal itu menyebabkan dia sangat mudah sekali untuk menjauh antar partikel. Hal inilah yang menyebabkan dia ditentukan oleh rumusan yang berbeda daripada yang lain. Dia menurut dengan hukum-hukum yang tertera di sini. Jika memenuhi keseluruhan hukum-hukum ini akan disebut dengan gas ideal. Maka kita akan perhatikan ke hukum pertama. Pada hukum Charles, dia menetapkan bahwa jika pada tekanan konstan, maka volume ini akan berbanding lurus dengan suhu. Dia menyatakan bahwa P dengan T berbanding lurus. Jadi akan muncul rumus seperti ini, persamaan seperti ini. Pada hukum Gay-Lussac, jika suhunya konstan, maka tekanan itu akan berbanding lurus dengan suhu. Sedangkan pada hukum Boyle, suhunya tetap, tetapi tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Maka jika ada gas yang memenuhi ketiga ini, dia akan disebut dengan gas ideal. Sekarang kita masuk ke penerapan soal. Nah, ada soal seperti ini. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana itu 2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius,
maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Jadi, kita harus membuat diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui bahwa volume mula-mula tadi adalah 1 liter, lalu volume awal itu tadi 25, dan dimintanya volume setelahnya itu 75. Jadi, perubahan suhunya itu ada di 75 dikurang 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Lalu untuk perubahan, untuk koefisien muai volumenya itu adalah yang diketahui tadi kan koefisien muai panjang. Jadi kita tahu bahwa dia adalah 3 kali dari koefisien muai panjang untuk koefisien muai volumenya. Maka kita masukkan 3 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 5 itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 5. Maka tadi yang ditanya itu adalah volume setelah. Kita mengetahui bahwa volume setelah itu sama dengan volume mula-mula ditambah dengan volume perubahan volume. Sedangkan perubahan volume itu sama dengan volume mula-mula dikali gamma dikali dengan delta T. Jadi, untuk mencari langsung volume setelah itu bagaimana? Tinggal kita masukkan perubahan volume ini kepada persamaan pertama. Jadi, PT itu sama dengan V0 ditambah delta V-nya itu kita tinggal masukkan, jadi V0 dikali gamma dikali koefisien muai volume dikali dengan perubahan suhu. Setelah dimasukkan, rumusnya akan seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka yang kita ketahui. Volume mula-mulanya itu adalah 1 liter, kita tulis 1, ditambah volume mula-mulanya itu 1, dikali dengan koefisien muai panjangnya 6 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan perubahan suhunya. Perubahan suhu itu 50. Maka kita dapat 1 ditambah 6 dikali 50 itu 300 dikali 10 pangkat min 5. Nah, 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 2. Karena ini nolnya ada 2, ini dia mintanya 5, berarti 5 dikurang 2 itu adalah 3, jadi 10 pangkat 3. Jadi kita tahu bahwa dia 1 ditambah 0,003. Jadi dia volume setelahnya itu 1,003 liter. Jadi, dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa kalor adalah salah satu bentuk energi yang terjadi akibat perpindahan suhu akibat adanya perbedaan antara suhu suatu benda. Lalu pemuaian zat itu adalah peristiwa yang terjadi akibat zat yang bergetar semakin kuat ketika diberikan kalor, ketika menerima kalor. Lalu ada juga fenomena dari pemuaian zat itu, ada contohnya tadi rel kereta, kabel listrik, dan juga termometer ataupun balon udara. Karena fenomena pemuaian zat ini banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Meskipun itu, pemuaian zat ini tidak dapat kita sepelekan. Dari itu, pembelajaran dari pemuaian zat ini diharapkan dapat lebih baik untuk kedepannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.